Baik, selamat sore semuanya. Mari kita bahas materi tentang integral ya. Ini lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini integral parsial, setelah integral parsial, integral tertentu. Setelah itu selesai ya. Oke, mari kita bahas dulu soal-soalnya. Ini review dari yang kemarin ya. Nanti sambil dipahami. Jadi kalau bisa langsung aja ditulis gitu aja nanti. Nomor 1 bisa nggak kira-kira apa jawabannya? Bisa ya? Apa jawabannya cuy? Number 1. Ayo, jawaban. Oke. Soal nomor 1. Integral dari 2x dalam kurung 6x pangkat 2 min 10 pangkatkan 5 dx sama dengan titik-titik. Ingat waktu itu kalau gunakan cara biasa harus dimisalkan, ya kan? Siapa Pak yang dimisalkan? Yang dimisalkan adalah yang memiliki pangkat tertinggi atau pangkat yang tidak enak, pangkatnya yang ngeri. Ya, waktu itu ciri-cirinya bentuk integral substitusi, ya kan? Jadi yang pangkatnya ada 6x kuadrat min 10 kemudian dipangkati lagi ya. Ini yang harus kita misalkan. Berarti misalkan U sama dengan adalah 6x kuadrat min 10. Maka DU per DX. Ingat, DU per DX itu artinya apa Pak? Artinya turunan, ya turunan dari U terhadap X. Jadi turunannya ini berapa Ji? 6x kuadrat min 10 turunannya berarti apa? 12x. Betul? Ya. Betul ya? Sehingga di sini nanti kalau saya ingin mencari DU sama dengan 12x dikali dx. Sekarang saya pindah ke sini tujuannya mencari dx-nya. Berarti DU per 12x sama dengan adalah dx. Gitu kan? Halo? Nah, sehingga soal nomor 1 ini nanti akan menjadi bentuk yang sederhana ya, yaitu integral dari berapa? 2x dikali dengan ininya tadi berubah menjadi U. Berarti dikali dengan U pangkatnya 5 dx. Dx-nya nanti dirubah jadi DU per 12x, ya kan? Sehingga sama dengan kita dapatkan berapa? Ini kita coretkan dulu ini. Kita bagi sehingga kita dapatkan berapa? Integral U pangkat 5 dibagi 12. Kalau kita bagi 2 dapat 6 dong. Kali DU. Nah, kalau kayak gini cara integralin gimana waktu itu? Untuk integralnya pangkatnya ditambahin 1 ya. Ya. Berarti 5 tambahin 1. Terus dibagi, ini sudah dibagi 6. Dikali dengan pangkatnya ini 5 ditambah 1. Karena tidak ada batasnya maka selalu ditambahin C ya. Ingat-ingat waktu itu. Sehingga hasilnya nanti berapa? U pangkat 6 dibagi 6 kali 6 berarti 36 plus D. Atau boleh kita tulis 1/36 kali U. U-nya tadi berapa? 6x kuadrat min 10 pangkatnya adalah 5 selalu ditambah C. Gimana kira-kira bisa dimengerti kira-kira? Halo? Ya. Soal nomor 2 ini kalau menggunakan cara biasa ya, dipahami dulu ya. Berarti nomor 2 ini misalkan siapa ini? Bawah. U-nya sama dengan siapa? U-nya sama dengan berapa? X kuadrat plus 3x min. Ini loh yang dimisalkan karena dia ini bentuknya agak enak, bentuknya pangkatnya 3 gitu loh. Ya. Dia panjang kalau kita jabarkan pangkat 3 itu panjang sehingga yang dimisalkan adalah yang X pangkat 2 plus 3x min 2 gitu loh. Maka DU per dx-nya jadi berapa nih guys? Berapa ya? 2x plus 3.
2S plus 3, begitu loh. Oke? Nah, berarti DU sama dengan 2S plus 3, 2 kali apa? DE. Sehingga kalau saya mencari DE, ini dua pindah. Jadilah DE sama dengan DU per 2S plus 3. Paham Pak tidak nih? Paham kira-kira sampai sini? Halo? Bisa dimengerti ya? Galih, Anggi, Filia. Loh, Irma kok keluar? Oke, paham ya kira-kira ya sampai sini ya. Yuk, lanjut dong. Sehingga di sini nanti bentuknya jadi sederhana. Integral dari berapa Pak? 2S ditambah dengan 3 dibagi dengan apa? U pangkat 3 kali dx. dx-nya dirubah jadilah du per 2s plus 3. Sama dengan berapa Pak? Ini bisa kita coret cuy. Nah, berarti integral berapa ini? Seper U pangkat 3 du. Ingat kemarin cara menghitungnya integral kayak gini dinaikin ke atas gitu kan? Atau boleh menggunakan cara langsung atau cara cepatnya. Kalau pakai cara langsung, pangkatnya di bawah ini justru diapain? Dikurangin kalau pembagian, ya kan? Kalau pengen pakai langsung. Plus jadi min, berarti min 1 per U pangkat 2. Pangkatnya jadi pengali. 2 kali ini, ya kan? Karena tidak punya batas, ditambah C. Sehingga hasilnya adalah min 1 per 2 kali. U-nya tadi berapa? Ini U-nya. Yaitu S pangkat 2 plus 3S min 2 pangkatnya 2 selalu tambah C. Ini hasilnya. Oke. Satunya ditulis di sini boleh tengah-tengah gini ya. Paham ya? Nah, coba kamu mati ciri-ciri integral substitusi ternyata ciri-cirinya apa? Yang bentuknya ngeri, yang pangkatnya tinggi atau pangkatnya nggak enak, jika diturunkan ternyata harus sama dengan di luarnya. Sama dengan selainnya itu. Contoh, 6x pangkat 2 min 10 kalau kita turunkan berapa? 12x. 12x itu ternyata kelipatannya dari 2x kan? Ya enggak? Ya. Ya. Terus ini kalau kita turunkan ternyata berapa? 2s plus 3. Nah, sekali lagi 2s plus 3 sama dengan ini. Nah, itu ciri-cirinya integral substitusi. Sekarang yang bawah, yang harus kita turunkan siapa? Suku depan apa suku belakang? Suku depan. Kalau kita turunkan sama enggak dengan yang belakangnya? Halo? Coba kalau kita turunkan berapa turunannya? 1x plus 6. X kuadrat plus 6. Dengan 6 x kuadrat itu kan kebalikan. Artinya berlawanan ya, bukan kebalikan, berlawanan. Ini x kuadrat plus 6, di sini, sorry. Ini saya ganti plus ya, saya ganti plus. Nah, dengan 6 plus x pangkat 2 kan sama aja, cuma dibalik posisinya. Ditukar posisinya ya. Ya. Jadi ciri-cirinya substitusi itu jika suku yang bentuknya nggak enak, yang bentuknya nggak wajar, diturunkan maka turunannya sama dengan suku lainnya gitu loh. Itu ciri-cirinya substitusi. Sekarang yang nomor 4 coba. Yang kita turunkan yang mana? Yang diturunkan? Halo? Kalau yang nomor 4 ini yang harus saya turunkan yang mana? Yang bawah. Yang bawah. Turunannya bawah berapa, Ji? 2x min 3. 2s min 3 ya. Yang atas 3 min 2s. Masih kelipatan ya kan? Kenapa kelipatannya negatif? Kalau saya keluarkan negatifnya, dia akan menjadi apa? 2s min 3 sama dengan turunannya bawah gitu loh. Pokoknya ciri-cirinya, nih catatannya ya.
ciri-ciri integral turunan suku pangkat tinggi sama dengan kelipatan dari suku lainnya. Nah, ini ya. Ini ciri-cirinya integral substitusi. Saya kasih catatan. Nanti ditulis ciri-cirinya integral substitusi. Oke? Nah, terus soal nomor 3 yuk kita selesaikan. Berarti nomor 3, pemisalannya siapa yang dimisalkan? Misalnya, U sama dengan berapa? Yang 1/3 X pangkat 3 plus 6X. Jadi ya, sehingga saya cari DU per DE, turunannya jadi berapa nih, Ci? 1/3 dikali dengan berapa? 3X pangkat 2. Ingat, kalau turunan pangkat dikurangi integral pangkat dijumlah. Ditambah dengan 6. Sehingga saya peroleh DU sama dengan kita coret, maka E kuadrat plus 6 dikali DX. Kalau kita nyari DX-nya sama dengan DU kita bagi dengan X kuadrat plus 6. Betul? Ya kan? Ya. Oke. Sehingga soal nomor 3 nanti berubah menjadi gimana? Integral U pangkat 4 dikali dengan 6 ditambah X kuadrat dikali dx-nya berubah jadi du per e kuadrat plus 6. Gitu ya. Nah, sama dengan berapa, Pak? Ini bisa kita coret bonjrot ya, sehingga kita dapatkan integral U pangkat 4 dikali du. Jadi berapa nih, Jui, hasilnya? Pangkatnya kita tambahin 1 jadi 5. Setelah itu 5 turun di bawah. Selalu ditambah C. Kenapa tambah C? Karena belum punya batas ya. Sehingga kita dapatkan 1/5 dalam kurung U. U-nya tadi berapa? U-nya tadi adalah 1/3 X pangkatnya 3 plus 6. 3 plus 6 X dipangkatkan 5. Selalu Plus C. Oke. Yuk, soal nomor 4. Di rumah harus terus dicoba terus loh ya nanti ya. Berarti yang dimisalkan siapa? Harus gunakan cara panjang kayak gini harus bisa. Karena tujuannya untuk mengerjakan soal-soal ulangan harian nanti. Ya. Ya. Punya berapa ini? E kuadrat, ya kan? Ayo kalian yang ngomong saya diam. 3x min 4, ya kan? Ya. Berarti du per dx jadi berapa? 2x min 3. Maka du-nya? Du-nya 2x min 3 dikali dx. Kalau mencari dx berarti? Du per 2x min 3. Nah, harus bisa cara yang untuk yang rinci kayak gini ya. Digunakan untuk kelasnya Pak Indro nanti. Pak, kalau cara biasa, cara cepatnya gimana? Gampang, nanti setelah ini kita hapus, kita pakai cara cepat. Oke? Cara cepat mah gampang. Sehingga dia nanti jadilah integral 3 min 2x gitu kan, dibagi dengan ini x kuadrat min 3x min 4 tadi dimisalin U, berarti U pangkat 2. Terus dikali dx, dx-nya berubah jadi du per. Cuy, ini kalau negatifnya saya keluarin, boleh nggak sih akan menjadi 3 min 2e? Betul nggak? Ya. Betul ya? Ya.
Berarti ini gua coret nih. Ya, sehingga tinggal 1 per min X pangkat 2. U pangkat 2 DU. Sama dengan cuy. Plus bagi min kan nilainya tetap min ya. Berarti min. Ini kan. Ya enggak? Min Ya. 1 per U pangkat 2. Ingat, kalau integral pecahan, cara langsungnya, min berubah jadi plus. Kemudian pangkatnya dikurangin 1. Berarti 1 nggak usah ditulis. Kemudian 1 ditaruh di depan. 1 kali U ya tetap U ya. Plus C. Oke? Ya udah, U-nya berapa? Tidak dimasukin ini U-nya. Paham kira-kira sampai sini? Nah, kalau cara biasa gini. Integral min U pangkat min 2. DU ya. Berarti pangkatnya min 2 ditambah 1 per min. Nah, gini kan? Min 2 tambah 1 berarti min 1 plus C. Ingat, min bagi min plus. Berarti tinggal U pangkat min 1 plus C. Sama dengan seper U plus C. U-nya diganti. Oke? Paham? Ya. Oke. Nomor 5. Gimana waktu itu cara langsungnya? Kalau cara biasanya dirubah ya. Akar X dirubah jadi X pangkat setengah. Plus X dx. Ini kan waktu itu. Berarti X pangkatnya tambahin 1 nih. 1 per 2 ditambah 1. Dibagi setengah ditambah 1. Plus X. Pangkatnya kalau nggak ada angkanya artinya 1. 1 tambah 1. Dibagi 2. Gitu ya. Berarti hasilnya adalah X pangkat 2 kali 1 berarti langsung aja 3 per 2. Kenapa? 2 kali 1 2 ditambah 1 3. Per sama 3 per 2 plus X pangkat 2 per 2 selalu tambahin C. Berarti hasil akhirnya adalah pembagian pecahan dinaikin 2 per 3. X dibagi X pangkat 3 bagi 2 berarti tinggal X pangkat 1 ya. X pangkat 1 terus tulis akar. Sisanya adalah ini. 3 bagi 2 sisa 1. Sisanya ditulis di dalam sini. Kalau yang di luar, ini adalah pangkat 3 bagi 2. Hasilnya 1. 1 sisa 1. Gitu loh. Ngerti nggak kira-kira ini? X pangkat 3 per 2. Cuy, X pangkat 5 per 3. Dapat berapa ya? X pangkatnya 1. Akar pembaginya 3. Sini tulis 3. X pangkat sisanya 5 bagi 3. Sisanya 2. 1 yang di sini nggak usah ditulis, jadi hasilnya adalah X akar pangkat 2 dari X kuadrat. X pangkat 7 per 3 atau 8 per 3. Ayo berapa yuk kira-kira? Halo? X pangkat 8 per 3 jadi berapa? Nggak ngerti. X pangkatnya 2 akar pangkat 3 dari X pangkat 2 gitu loh. Ya enggak? Halo? Bingung, Pak. Masih bingung? Udah nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Plus 1 per 2 pangkatnya 2 plus G ya. Ini nomor 5. Nomor 6. Karena nggak cukup pakai cara langsung aja kali ya nomor 6 ya. Nggak cukup nih kalau pakai cara biasa. Kalau pakai cara langsung berarti 2 akar X tulis 2 tambahin X terus ditulis ulang. Kan gitu aku itu. 3 pangkat itu juga sama plus 3 karena yang di luar lebih kecil tuh. 3 dengan 2. Berarti 3 dikali berapa? 3 per 3 ditambah 2. 3 tambah 2 berapa kali? 5. Terus ditulis gitu ya. Oh ini tadi 1, 2 berarti 1 per 2 ya. Per 3, sorry. 3 ini asalnya dari ini 2 ditambah 1. Kalau nggak ada angkanya itu artinya 2 ya. Dari sini loh. Ini kan 2, ini 1. Berarti 2 tambah 1, 3. 2 kali 2. Biasanya salah-salah. Cara langsung itu loh. Lupa.
2 kali, duanya itu 2 yang ini. Kali pangkatnya yang sini. Pangkatnya di luarnya akar, kalau nggak ada angkanya itu artinya 2. Dibagi 2 tambah 1 berarti 3. Tulis X, terus ditulis ulang akar X. Plus 3 kali. Di luarnya ada angkanya 3, berarti kali 3. Per 3 tambah 2, 5, ditulis X. Terus soalnya ditulis ulang. Akar pangkat 3 dari X kuadrat ditambah C. Ini kalau pakai cara langsung. Oke? Ya. Baik, silakan dipahami sambil ditulis dulu aja kali ya. Ya. Walaupun Pas rekam. fotoin. Hah? Ya Fotoin. udah saya foto. Oke. Tapi sambil dipahami dulu ya. Ya. Ini Naswa jarang ikut matematika, ini udah ketinggalan ini. Eca, Nabila ketinggalan jauh, Rek. Pak Indro sudah sampai sini belum? Nggak tahu deh, Pak. Kemarin nggak ikut. Kayaknya belum, Pak, integral. Belum. Padahal program saya tambahan di hari libur gini ya, di apa namanya, di menjelang hari raya itu kan ada libur. Nah, tambahan di hari libur itu maunya itu saya isi soal-soal biar kalian itu nanti terbiasa. Ya paling nggak mengenal dulu lah soal-soal UTBK itu kayak gimana gitu loh. Ya, tapi masalahnya kalau ya masuk nggak lengkap gini kan ya kasihan juga gitu loh, teman-temannya ketinggalan. Ayo saling support ya, saling mendukung. Kalau menjelang hari raya kayaknya pada sibuk-sibuknya, Pak. Kan kadang ada kayak selamatan gitu kalau sore hari. Ini sekolah belum libur ya? Besok, Pak, terakhir sekolah. Kami sudah libur. Kamis libur. Ya udah Kamis di ini aja, pagi aja. Kamis pagi, Jumat gitu aja kasih tambahan. Saya kasih tambahan tiap hari loh. Nanti saya data dulu aja di grup siapa aja yang bisa gitu. Jadwal pagi enak, Pak. Kalau sore itu keburu buka mesti. Nanti di jadwal pagi ternyata bangkong. Gara-gara tahunnya kebanyakan. Wah, Angel. Silakan gitu, Pak. Enak pagi aja, Pak. Ya udah Pagi pagi. aja. Jam 7 atau jam 8? Jam Memang 8. pagi jam 7 gitu. Jam 8 aja, Pak. Jam 8, Pak. Jam 7 baru bangun, Pak. Jam 8. Pak, nomor 5 sama 6 nggak kelihatan.
Oke, yuk kita bahas dengan cara langsung ya. Cara cepatnya gimana Pak? Nomor 1, cara cepatnya. 2x, ya udah kita tulis saja 2x. Itu kan, dalam kurung 6x pangkatnya apa? 2 min 10. Terus ingat, yang namanya integral itu tadi kan pangkatnya ditambahin 1 ya. Berarti 5 2 tambahin 1. 5 ditambah 1. Setelah itu, semuanya dibagi oleh pangkatnya. 5 tambah 1 itu berapa Pak? 6. 6 dikali, yang punya pangkat ngeri itu ini. Berarti diturunin aja. Berapa Pak turunannya dia? 6x kuadrat turunannya adalah 12x aja. Terus selalu ditambahin C. Kenapa ditambah C? Karena di sini belum ada batasnya. Ya. Terus ini X-nya bisa kita coret nih. Terus ini kita coret 6. Ya kan? Sehingga kita dapatkan berapa nih cuy? 6x kuadrat min 10 pangkatnya 6 ya. Dibagi 12 dibagi 2 tapi dapat 6. 6 kita kali 6 berarti ada 36. Selalu ditambahin C. Gitu ya. Ini kalau pakai cara langsung. Oke. Terus yang nomor 2 sama dong pakai cara langsungnya. Berarti kita tulis saja biasa soalnya. 2x ditambahin apa? 3. Gitu kan? Terus kita bagi nih. Ya. Oh ya, ini kalau kita tuliskan pangkatnya apa? Negatif ya, dituliskan dalam bentuk gini berjajar, jadi pangkatnya kan negatif. Berarti jadi berapa? X pangkat 2 ditambah dengan 3x dikurangi 2. Pangkatnya berapa Pak? 3 dinaikkan jadi min 3. Min 3 ya. Harusnya pangkatnya adalah min 3. Ingat, ditambahin 1. Kenapa tambahin 1? Namanya integral, selalu tambahin 1. Dibagi berapa pangkatnya nih? Min 3 tambah 1 berarti min 2. Terus dikali yang bentuk pangkatnya nanti siapa? Ini dia. Kita turunin. Berapa turunannya? 2x plus 3. Gitu kan? Selalu ditambah C. Karena belum ada batasnya. Paham ya sampai sini ya? Sehingga kalau ini kita coret. Nah, ya. Jadi berapa hasilnya? Min 1 dibagi 2 ya 1/2. Kali siapa? X pangkat 2 plus 3x min 2 pangkatnya min 2 plus D. Atau ini kita tulis di bawah Pak? Boleh. Jadi min 1/2 kali ini pangkat 2 gitu ya kan? Paham ya kira-kira ya? Cara langsungnya ya? Halo? Ya. Oke. Terus, wah ini tinggal bertiga ini. Terus nomor 3, kita selesaikan dengan cara langsung aja, cuy. Berarti 1/3 ya, udah kita tulis biasa aja. 1/3 X pangkat 3 plus 6X. Pangkatnya ingat, pangkatnya 4. Berarti tambahin 1. 5. Terus kita tulis di bawah. 5 dikali. Karena dia punya pangkat nggak enak, berarti diturunin. Ya, pokoknya yang punya pangkat nggak enak diturunin. Soalnya ditulis ulang, tulis biasa aja. Terus pangkatnya ditambahin 1. Yang ditambahin 1 yang mana Pak? Yang pangkatnya nggak enak. Kalau yang pangkatnya enak kayak gini, nggak usah ditambahin 1. Biarin aja ya. 5 kali turunannya berapa? X pangkat 2 plus 6. Dikali, nah kan belum selesai nih. Ditulis 6 plus X pangkat 2, ya kan? Selalu plus D. Berarti hasilnya ini bisa kita coret ya? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Oh, warnanya kalah ya. Warnanya kalah dengan cahaya, Ji. Kalah dengan warna cahayanya. Nah, kalau ini kelihatan ya? Jadi Ya. ditulis ulang soalnya 1/3 X pangkat 3 plus 6X. Pangkatnya ingat ditambah 1 jadi 5. Kemudian pangkat taruh di bawah. 5 dikali siapa Pak? Turunannya yang punya pangkat gede, yaitu X kuadrat plus 6. Terus dikali lagi 6 plus X pangkat 2. Ini kan dari soalnya ya, dari soalnya ditulis ulang.
selalu ditambah C karena belum ada batas. Ini kita coret sama yang sini, sehingga kita dapatkan berapa hasilnya? 1/5 kali 1/3 X pangkat 3 plus 6X pangkatnya 5 plus C. Oke, sampai sini. Kenapa Pak jadi 1/5? Karena ini kalau nggak ada angkanya depannya ini 1 ya. 1 dibagi 5 kan 1/5. Ya nggak? Ya. Betul ya? Terus nomor 4. Ayo cara cepatnya. 3 min 2x ditulis saja biasa. Kali, Pak ini di bawah dinaikkan. X pangkat 2 min 3x min 4. Pangkatnya apa? Plus 2 dinaikkan jadi min 2. Namanya integral selalu tambahin 1, Pak. Berarti per min 2 tambah 1 min 1. Dikali yang bentuk yang punya pangkat yang mana? Yang belakang. Berarti turunannya yang belakang. 2x min 3. Lalu plus C. Pak ini bisa kita coret. Oke, dicoret hasilnya min ya. Atasnya min bagi min plus. Berarti tinggal X kuadrat min 3x min 4 pangkat min 2 tambah 1 min 1 plus C. Atau boleh ditulis 1 dibagi X kuadrat min 3x min 4. Ya kan? Plus C. Kenapa bisa jadi gini? Karena pangkatnya negatif 1. Negatif, kalau ingin jadi positif, pindah aja di bawah. Gitu loh cuy. Paham sampai sini kira-kira? Halo? Paham. Oke. Soal nomor 5. Ayo, cara cepatnya bentuk akar. Bentuk akar. Ingat-ingat, kemarin gimana cara cepatnya? Kalau integral dari akar pangkat N dari X pangkatnya N dx, ini akan menjadi apa waktu itu? N dibagi N plus N, gitu kan? Halo? Di sini ditulis E, gitu kan? Terus soalnya ditulis ulang akar pangkat N dari S pangkatnya M plus C. Udah gini aja kan kemarin. Betul? Sehingga soal nomor 5 itu kalau ingin langsung 5 dan 6 sama ya. Akar S integral akar S plus E dx. Akar E ini akarnya 2, ini akarnya 1. Berarti 2 dibagi 2 tambah 1 Pak, 3 ditulis E, terus ditulis ulang. Plus, itu kan? X pangkatnya 1, berarti X pangkat 2 per 2. Lalu plus C. Nomor 6, cara cepatnya ya sama aja. Integral 2 kali akar S plus 3 kali akar pangkat 3 dari X pangkatnya 2 dx. Maka hasil integralnya adalah tulis 2 kali, ini angkanya berapa Pak? 2. Per berapa? 2 tambah 1, 3. Ya kan? Ditambahin sendiri E, kemudian ditulis ulang akar E. Plus Pak ini ada 3 kali ya, tulis 3 kali. Di luarnya berapa angkanya? 3, berarti 3 lagi per 3 tambah 2 Pak, 5. Ditambahin X sendiri. Terus ditulis ulang akar pangkat 3 dari X pangkat 2 plus C. Selesai cuy. Ini cara cepatnya. Paham kira-kira sampai sini? Halo? Paham. Paham ya? Bisa dimengerti? Ya. Integral parsialnya kita bahas pertemuan nanti aja ya. Kalau udah semuanya mau gabung ya. Kasihan nanti kalau ketinggalan jauh banget deh. Sekolahmu juga belum nyampe sini. Kita sudah jauh ini. Ya, Pak. Tinggal parsial. Hah? Yang tadi itu, Pak, yang 3/2. Apa tuh lagi? Gimana? Yang Filia, yang tadi loh, Pak, yang bingung, yang katanya Filia. Bingung, terus dibahas lagi. Nomor 6 ini. Bukan yang 3/2. Oh, yang bentuk akar tadi. Ya. Oke. Judulnya adalah mengubah pangkat pecahan
mengubah pangkat pecahan ke dalam bentuk akar, ya. Triknya gimana, Pak? Bisa menghafalkan rumus sih, boleh sih ya. Misalkan ada S pangkatnya adalah N dibagi N. Maka jika dinyatakan dalam pecahan adalah S pangkat hasil bagi, terus ini akar pangkat N dari S pangkat sisa bagi. Ya kan? Sekali lagi, S pangkat N per N itu sama saja dengan hasil akar pangkat pembaginya N, terus S pangkat sisa pembagi. Ya, contoh. X pangkat 1/2. Ya sudah, 1 dibagi 2 dapat berapa? 0, nggak ada. Makanya tinggal tulis akar X aja. Kenapa? 1 bagi 2 kan nggak dapat. Ya kan? Berarti langsung ini sisa, 1 ini sisanya. Pembaginya 2, berarti di sini 2. 2 nggak usah ditulis kan kalau akar. Terus contoh lagi, X pangkat 3/2. Nah, 3 bagi 2 bisa. Dapatnya berapa? 1, ya kan? Terus pembaginya 2. 2 nggak usah ditulis. X sisanya berapa? 1 nggak usah ditulis. Ya kan? 3/2 itu kan 1/2 kan? Kalau ditulis dalam pecahan campuran. Iya. Ya. Ya kan? Coba lagi. Pangkat 5/2. 5/2 ini berarti apa? 2. 2 1/2. Tahu nggak? Ya. Ya sudah, berarti dia nanti akan menjadi S pangkatnya nih. Depannya 2. Terus akar dari X. Pangkatnya dalam itu yang atas. Yuk, contoh lagi. S pangkat 8/3. 8/3 ini bisa kita pecah 2/3 kan? Ya. Berarti ini nanti sama saja dengan apa? S pangkat X pangkat 2. 2, terus pembaginya 3, berarti akar pangkat 3 dari S pangkat sisanya sini atasnya nih 2. Ya kan? Ya. Coba lagi, saya diam saja, kalian menjawab. Jadi berapa ini? X pangkat 2. Terus Akar. pangkat 5, ya kan? X pangkat berapa? 2. 2. Ya kan? S kuadrat akar pangkat 5 dari S pangkat 2. Gitu loh. Coba lagi. Negatif, kalau negatif Pak, berarti 1 dibagi. Kalau negatif itu adalah 1/. 1/, berapa? S pangkat berapa? X pangkat 2. Pangkat 2, jangan ragu-ragu ya. Terus akar pangkat? Akar pangkat berapa ini? Akar pangkat 5 dari X pangkat berapa? Sisanya? -3. Positif di 3. Karena ini sudah 1/, bro. Oh iya. Kalau negatif ini sudah jadikan 1/. Jadi anggapannya sudah positif ini. Negatifnya hilang gitu loh. Paham ya? Ya. Terakhir lagi. Kalau ada S pangkat min 27 dibagi 6. Bagi 7 aja deh. 27/7. Jadi berapa? Halo, jadi berapa? 1/X pangkat 3. X S pangkat 3. terus akar pangkat Akar pangkat 7. terus X pangkat 6. 6. Gitu kan? Oke, paham? Paham. Ini cara mengubah bentuk pangkat pecahan ke dalam bentuk
Oke, silakan dipahami dulu. Saya foto aja ya. 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 Sampai sini ada pertanyaan kira-kira, guys? Halo? Nanti saya foto aja, saya kirim di grup kok, ya. Ya. Belum ada pertanyaan ya. Ini kalian yang ikut pengurus OSIS siapa aja? Enggak. Filia. Karena Di, kalian ikut nggak? Enggak. Kenapa nggak ikut? Enggak apa-apa. Untuk yang pengurus OSIS, nanti kalau sudah purna jabatan, jangan lupa minta sertifikat kepada pembina. Kenapa? Walaupun kamu sebagai anggota atau pengurus biasa, pengurus SI, bukan pengurus harian pun, sertifikatmu nanti bisa digunakan untuk mendaftar di ITS. Ya. Apalagi kalau jadi ketua OSIS. Yang ketua OSIS nggak pengen kuliah dulu, itu rugi jadi ketua OSIS. Kenapa? Dia ketua OSIS ini punya peluang 1 di IPB, 2 di ITB, 3 UGM, 4 ITS, 5 Pajajaran, 6 di Ponorogo. Lumayan loh, mereka-mereka itu ada jalur untuk mantan ketua OSIS. Ya, kuliah zaman sekarang itu jalur seleksinya banyak. Kalau kalian tidak punya sertifikat juara lomba, tidak punya sertifikat organisasi, berarti kalian murni menjaga mengharapkan nilai rapotmu. Ingat, nilai rapot Semarang dari kemarin kakak kelasmu itu sudah bingung mau kuliah kemana, itu bingung. Nilai rapot Semarang itu bisa saya jamin 100% tanpa berpikir panjang, mau keterima di SNMPTN, daftarkan saja ke Undiksa, ke Udayana. Wes gak usah mumet-mumet mikirmu, mesti keterima 100%, tak jamin. Tapi nilai rapot Semarang mau digunakan daftar di PTN wilayah Jember ke Barat, itu harus mikir panjang, harus dipikirkan matang-matang, harus benar-benar diplot seperti kakak kelasmu kemarin. Bukan berarti kamu tidak punya peluang. Punya peluang meskipun peluangnya itu kecil banget. Artinya nilai rapotnya masih berpeluang. Nah, terus strateginya gimana, Pak? Kalau nilai rapotnya Semarang sudah seperti itu, terus saya tidak punya sertifikat dan lain sebagainya, berarti kamu mulai sekarang harus menyiapkan diri melalui jalur UTBK. Dan yakinlah, kalian itu sebetulnya lebih bisa. Kalian bisa bersaing dengan mereka. Mampu keterima di perguruan tinggi favorit. Ingatlah masa lalumu. Kamu masuk di situ karena kecelakaan bersama, berjamaah, ya, bukan karena kamu tidak keterima di SMA manapun, tapi karena zonasi kalian, ya kan? Maka ketika kamu ingat itu, harapan saya kamu semakin termotivasi untuk belajar. Ingatlah masa lalu kamu itu orang-orang pinter, ya. Lek kon gak gelem belajar atau awakmu terlena, ya wes kursimu di PTN bakal diduduki oleh lawanmu. Ya, kalian sekarang bisa tanya kepada kakak kelasmu, perjuangannya itu mereka gimana? Berat cuy, abot, ya. Bayangke, Semarang sing lolos SNMPTN pakai nilai rapot hanya 13 orang, 8 orang itu dari Widya Eksak. Mereka ngikutin arahan saya. Seandainya banyak yang ngikutin arahan saya, bukan hanya 8 orang anak itu, semuanya yang ikut SNMPTN di bimbel di Widya Eksak pasti keterima kalau dia mau ngikutin arahan saya. Sayangnya, kalau semuanya ngikutin arahan saya itu tidak kadang bertentangan dengan cita-citamu, gitu loh. Kenapa? Kalau kamu ingin mewujudkan cita-citamu dengan nilai rapotmu segitu, itu sudah pasti nggak mungkin keterima SNMPTN. Nah, biar keterima, maka mereka saya pilihkan di pilihan-pilihan jurusan yang memang jarang peminatnya, atau mungkin jurusan yang prospek kerjanya ya masih biasa-biasa. Bisa jadi jurusan tersebut tidak sesuai dengan keinginanmu, gitu loh. Makanya kemarin kakak kelasmu saya tawarin, kalau kalian tidak
ingin ngikutin saran saya SNMPTN itu tidak apa-apa, tapi ikutilah saran saya, kamu wajib belajar untuk nempuh SNMPTN SBMPTN untuk ikut UTBK. Mereka saja janji, kalau kamu yakin misalkan nggak keterima SNMPTN, jangan terlalu berlarut-larut sedihnya, kamu harus bangkit. Ya, mereka yakin. Jadi mereka yang nggak keterima itu sudah mantap hatinya, kakak kelas itu mantap ingin ikut UTBK. Justru sekarang yang keterima SNMPTN kena pilihan kedua, bingung kayak Mbak Wafik itu, sekarang mau ikut tes lagi dia, karena ternyata pilihan keduanya itu kampusnya kurang cocok. Kalau jurusannya udah cocok, kampusnya aja yang kurang cocok gitu. Kampusnya di mana? Di Poltek. Ya. Makanya saya nanti kalau menyarankan kalian ya seperti kakak kelasku kemarin. Saya tanya, kalian ingin cari aman, yang penting keterima SNMPTN, apa ingin menyesuaikan kemampuanmu? Kalau ingin menyesuaikan kemampuan dan minatmu, cita-citamu, maka kamu jangan terlalu berharap lebih dengan nilai rapotmu. Gitu loh. Karena nilai rapot di Semarang paling tinggi itu 90. Di tempat lain, 90 itu bukan paling tinggi. Biasa-biasa aja lah. Di Semarang katanya luar biasa. Akhirnya apa yang terjadi kemarin? Urutannya belakangan, kalah dengan Semangkang. Gitu loh. Oke? Mulai sekarang harus segera dipetakan. Ngerti dipetakan? Di planning, disiapkan. Mau lanjut di perguruan tinggi mana? Gitu loh. Hari ini kuliah itu gampang, beasiswa juga banyak banget. Harus segera direncanakan mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa, terus segera browsing jurusan ini tingkat ketetapannya bagaimana. Kalau nggak ngerti, nanti saya adakan sesi khusus untuk kalian bedah SBMPTN, tapi nanti setelah kakak kelasmu ini kelar. Jadi saya biar fokus ngarahkan kakak kelasmu dulu. Kasihan mereka. Mereka itu orang pintar-pintar. Akhirnya mereka harus berjuang dengan nilai UTBK. Ya, kalau contohnya mereka kemarin pengen masuk di agronomi UGM, bukan berarti mereka nggak bisa. Mereka lebih bisa masuk sana. Hanya saja kalau menggunakan nilai rapot sangat tidak bisa. Kemudian ada yang pengen masuk di statistika ITS, aktuarianya ITS. Bukan mereka nggak bisa, mereka bisa, tapi kalau pakai nilai rapot sangat tidak bisa. Makanya kemarin mereka saya tanyain, ini kemungkinan besar ketolak. Bukan kemungkinan besar keterima, kemungkinan besar ketolak. Keterimanya kecil banget ketika mujizat Tuhan itu benar-benar terjadi dalam hidupmu. Kecil banget keterimanya di jurusan ini. Saya bilang gitu dia. Beberapa kakak kelasmu. Jadi bagaimana kamu mau mengejar impianmu, apa yang penting keterima. Kalau yang penting keterima di kampus, di PTN, ya, ini masalahnya nanti. 4 tahun ke depan akan timbul masalah. Setelah lulus bagaimana? Nah itu, kalau yang penting keterima kuliah itu. Makanya harus kejar impian atau cita-citanya. Kuliah itu gitu yang benar. Bukan yang penting keterima tuh, jangan. Ya. Dia jawab, ya udah Pak, nggak apa-apa. Saya nanti kalau nggak terima SNMPTN tetap mau saya kejar SBM. Luar biasa. Harus seperti itu. Gitu loh. Makanya guru-gurumu itu selalu merendahkan. Kalau kalian itu kuliahnya ya harus di ini aja. Di mana namanya? Di Bali, Ganesha, Udayana, gitu-gitu aja. Jangan ke Jember. Ke Jember itu terlalu susah. Jember aja dikatakan terlalu susah. Hah? Bayangin. Padahal kamu itu orang-orang pintar. Gak pantas kalian itu dikatain Jember itu terlalu susah untuk kamu raih. Tidak. Jember itu sangat mudah untuk kalian raih. Kalian itu orang-orang pintar. Oke? Tetap semangat. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Semuanya? Enggak. Belum ada ya? Baik, cukup sekian aja. Selamat sore. Dadah, Tuhan berkati. Selamat berbuka puasa.